Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir minggu ini, yakni tepatnya hari Sabtu ini, mari kita terus bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Melalui renungan hari ini, hari Sabtu 21 Mei 2022, dengan tema Kesempatan Memberitakan Injil. Bahan bacaan kita terambil dari Kolose pasal 4 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jemaat sekalian, Rick Warren, seorang pendeta terkenal dari Amerika Serikat, berkata seperti ini. Tahukah Anda ada dua hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang Kristen setelah ada di surga? Di surga kita dapat bernyanyi, melayani, berdoa, bersekutu. Namun ada dua hal yang tidak dapat kita lakukan. Apakah itu? Yang pertama, kita tidak dapat berbuat dosa. Oleh karena tidak ada dosa di surga. Yang ada adalah kemuliaan, kekudusan, dan kesempurnaan Allah. Yang kedua, kita tidak dapat memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Mengapa? Karena surga diisi oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Pendeta Rick lanjut berkata, di antara dua hal tadi, mana yang kira-kira Tuhan mau untuk kita lakukan selama kita ada di dunia ini? Tentu Anda sudah tahu jawabannya, bukan? Tentu adalah yang kedua, yakni memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menyelesaikan tugas pemberitaan Injil ini atau belum? Mudah saja menjawabnya. Apakah kita masih bernafas? Jika jawabnya ya, artinya tugas pemberitaan Injil yang Tuhan berikan ini belum selesai. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengharapkan doa dari jemaat agar Allah membukakan pintu untuk Injil yang ia beritakan. Namun ada hal yang menarik di akhir pernyataan Paulus ini yang menyatakan bahwa Paulus ketika itu sebenarnya sedang berada di dalam penjara. Di penjara Roma inilah, artinya di dalam kondisi yang terbelenggu dan menderita, ia tidak meminta didoakan agar Tuhan membuka pintu penjara baginya sehingga ia terbebas. Namun justru ia meminta supaya Allah dapat membuka pintu untuk memberitakan Injil. Luar biasa bukan? Jika kita mau jujur, jika kita ada di penjara dan butuh dukungan doa, tentulah pokok doa pertama kita adalah supaya kita dibebaskan, bukan? Supaya Tuhan berikan keadilan, supaya Tuhan bukakan jalan untuk dapat pengacara yang baik, dan lain sebagainya. Namun tidak demikian dengan Paulus. Kesempatan memberitakan Injil adalah prioritas baginya, meskipun dari balik jeruji besi. Lebih daripada kesehatan, kenyamanan, keamanan dirinya, yang ada di dalam hatinya ialah keselamatan jiwa-jiwa. Prinsip hidupnya ialah agar dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Karena meneladani kehidupan Tuhan Yesus inilah, maka Paulus dalam segala keadaan dan kesempatan mempergunakannya untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa agar dalam hidup kita pun Tuhan bukakan kesempatan dan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil dimanapun dan dalam situasi apapun hidup kita. Jangan tunggu sampai kita ada di surga, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk memberitakan Injil. Amin.